ketika seorang istri keluar tanpa izin dari suaminya, melakukan aktivitas kegiatan di luar rumah tanpa seizin suaminya, satu adalah hukumnya dosa, hampir lagi dilaknat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ketika seorang istri berangkat dari luar tanpa seizin suami. Quran telah menjelaskan. Dan bahwasanya ketika melanggar sesuatu kegiatan tanpa seizin suami, ini udah yang pertama adalah perginya aja udah dilaknat. Karena kenapa demikian? Karena ketika dia keluar rumah tanpa seizin sudah pasti dikhawatirkan. Yang namanya perempuan sifatnya sensitif. Nah, disitulah nanti banyak ketemu laki-laki dan sebagainya, ataupun yang orang yang belum ketemu dan kenal sebagainya, dan pada akhirnya setan masuk. Kalau sudah seperti itu, terjadi yang namanya potensi adanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu yang udah zina, katakanlah zina kering dan zina basah. Nah, ketika mereka melakukan perselingkuhan, sudah pasti arahnya adalah perzinahan. Kalau sudah seperti itu, nah ini hukumnya dosa. Ini yang memang Rasul mengharamkan seorang istri ketika pergi keluar rumah tanpa seizin suaminya melakukan aktivitas, perginya saja dilaknat. Hampir lagi berduaan, adanya janjian laki-laki lain. Nah, ini yang dikhawatirkan ada potensi arah ke sana. Oke, iya kan. Quran mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Rumini. Kemudian yaitu dengan adanya dialog yang sampai melemparkan sesuatu yang sifatnya sangat sensitif, dan pada akhirnya adalah membuka aib satu sama lain. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah yang pertama adalah orang tuanya, orang tua dari perempuan, orang tua dari laki. Ini kan sampai berita ini kan menjadi berita nasional, dan pada akhirnya orang mengetahui aib tersebut, dan inilah menjadi bala, musibah, dan menjadi petaka buat siapa? Orang yang melakukan perselingkuhan, orang yang melakukan perzinahan. Bukan hanya dia yang dirugikan, akan tapi keluarga besar pihak laki-laki, keluarga besar pihak perempuan, maka tercoreng namanya, masuk koran, diberikan televisi, dan ini menjadi aib yang sangat menjadi musibah, bala buat siapa? Ya memang orang yang melakukan itu. Ini bisa merugikan siapapun, tidak ada untungnya. Makanya bagaimana caranya? Wa'ashiruna bil ma'ruf, musyawarah, cari jalan tengahnya, jangan sampai ini diblok up, kemudian sampai orang tahu, dan pada akhirnya keburukan akhirnya terkuak, dan ini bisa mengakibatkan adanya sesuatu keburukan yang terjadi bagi orang yang melakukan potensi perzinahan. Allahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dikatakan ini terjadi pernah pada masa Rasulullah SAW. Ketika seorang istri keluar tanpa rumah, kemudian bermain, katakanlah berzina dengan laki-laki yang lain, apa? Yang pertama mengadu pada Rasulullah, harus ada saksi kuat melihat dan langsung hari itu mendapati mereka mungkin sesuatu yang melakukan perzinahan, katakanlah zina. Kemudian bagaimana datang lagi nih berita ini diinformasikan, kata sang laki-laki tersebut harus ditabayun. Nah, ketika sudah ada terkuat berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Apa kamu dimaafkan? Kamu masih sayang kepada istrimu? Kalau masih sayang, pertahankan. Tapi soyogianya Rasul marah pada saat itu karena Allah Subhanahu wa taala ketika seorang perempuan yang sudah diberikan amanat oleh suaminya, amarnya ada khianat, mencintai laki-laki lain, hampir lagi berzina. Ini adalah khianat. Hukumnya bagaimana? Hukumnya maka harus diceraikan. Itu solusi agama kita. Agama kita ini tegas, bukan keras tapi tegas. Kenapa harus diceraikan? Karena memang udah khianat, diberikan amanah oleh suaminya, keluar tanpa keluar rumah tanpa seizin, lalu hampir lagi melakukan sesuatu hubungan, maaf lahir batin, ketika dia tidak bisa menjaga amanahnya, kemudian dia khianat, melakukan sesuatu yang memang melanggar aturan agama kita, agama Islam, maka tidak bisa diteruskan hubungannya, maka harus di-cut. Dengan cara apa solusinya? Bercerai. Karena kalau dipertahankan rumah tangganya, maka ketika ribut, kata Rasul, akan menjadi lalap.
ucapan, karena keburukannya sudah dilakukan. Nggak mungkin, pasti itu ketika mereka bertengkar kecil maka akan jadi besar. Nah, hal yang kayak gitu diungkit nanti. Itu yang harus diinginkan. Pada akhirnya tidak bisa dipertahankan, meskipun berusaha mempertahankan. Inilah orang yang khianat, orang yang ingkar ketika dikasih amanah, istrinya menjaga kehormatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan ini hadis ini buat siapapun, orang laki-laki beriman kepada Allah atau orang yang mukminah, perempuan yang beriman kepada Allah, yaghuddu min absarihim, mereka menjaga pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kehormatannya. Dzalika azka lahum, mereka itu lebih suci ketika mereka menjaga kehormatannya. Dan ini adalah statement informasi yang Allah sampaikan kepada orang yang beriman. Nah, ketika itu tidak bisa dijaga, mereka tidak bisa menjaga pandangannya, mereka tidak bisa menjaga kehormatannya, tidak ada kesucian bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang perempuan ataupun laki-laki, maka ketika mereka disatukan kembali karena melakukan keburukan yang disebut adalah zina, dan sampai Allah mengatakan statement ini, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina, innahu fahisyatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk di mata Allah, buruk di mata siapapun. Dan ketika ini aib mencuap, na'udzubillah, rugi dan serugi-ruginya. Itulah musibah malapetaka ketika mereka keluar dari koridor agama, melakukan yang memang konteks sohiyahnya dan melakukan perzinahan. Dan oleh karena kita sebagai orang beriman, mari kita jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan, sholat kita, banyak zikir, banyak majlis taklim dihadiri, dan dekat ulama-ulama. Insya Allah dengan pergaulan lingkungan yang soleh, yang soleha, maka akan tercipta yang namanya kekuatan iman. Dan tidak mungkin seorang istri melakukan ketika diberikan amanah, tidak mungkin berkhianat. Kenapa? Karena mereka adalah sesolehanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berarti memang ya, artinya tidak mungkin. Dalam Al-Qur'an dikatakan at-talaqu marratin fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Talak itu terbagi dua, yang boleh dirujuk atau dengan cara yang baik, atau diceraikan dengan cara yang baik. Al-Qur'an ini jelas kalimat talak ini, maka kewajiban seorang suami mentalak istrinya ketika mereka khianat, cintanya dikhianati karena amanah yang dikasih, lalu mereka khianat, berikan peringatan seperti talak. Kalau mereka melanggar peraturan dalam konsep keluarga, mereka tidak berprinsip seorang wanita, lalu melakukan fatal, keluar dari kodrat seorang sebagai seorang istri, mereka berzina dengan laki lain, baru katakan talak kubro, adalah talak yang mungkin tidak bisa laki-laki tersebut memaafkan. Artinya solusinya adalah kalaulah mereka kembali kepada agama, din nasihat, ad-din nasihat, kembali ke agama ini solusi nasihat. Ya, yang terbaik adalah ketika mereka sendiri yang merasakan, mereka sendiri yang namanya merasakan kepahitan, ujian, dan juga ini musibah dari informasi yang Allah berikan petunjuk kepada suaminya. Ketika itu seorang perempuan melakukan ini, ya maka ada seorang suami untuk menceraikan. Tapi jika memang itu, kenapa seorang laki-laki ini harus komunikasi yang aktif kepada istrinya? Makanya Al-Quran mengatakan lagi, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqan wa khiyarukum min nisa'ihim. Kewajiban seorang laki-laki yang beriman kepada Allah adalah yang paling romantis, harmonis kepada istrinya. Dan ini kewajiban seorang suami melakukan keharmonisan, kemudian kepada istrinya. Ketika ini terjadi sesuatu yang mereka lakukan, suami melakukan romantis kepada istrinya, kasih sayang, komunikasi, tidak mungkin seorang istri melakukan khianat. Mungkin kalaulah kembali ke flashback masalah lalu, tutuplah dengan masa sekarang, dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lalu yang sapi ini menjadi dendam semata, dan pada akhirnya saling dendam, akhirnya kamu selingkuh, saya juga bisa melakukan selingkuh. Kamu khianat sama saya dalam cinta saya, kan juga mungkin bisa khianat. Akhirnya satu sama lain nggak ada titik temu. Nah, ini yang terjadi, perselingkuhan tanpa diketahui, zina tanpa diketahui. Namun ketika Allah sudah membiarkan itu, akhirnya tercuap.
terbongkar aib tersebut. Sebenarnya Allah Rahman Rahim, karena mungkin sudah melakukan khianat kepada agama, khianat kepada seorang suami, khianat kepada si istri, Allah masih tutup itu dengan rahmatnya. Namun ketika ini kegiat menjadi sesuatu ketagihan, namanya setan, iblis, yuwas fisuku sudurinas minal jinnat, berbisik ke dalam dada manusia, dan pada akhirnya terjadi yang kita tidak inginkan, perselingkuhan, nauzubillah, summa nauzubillah. Maka artinya rundingkan ini dengan baik-baik, saling maafkan, saling ridho apa sih? Ya artinya berpisah dengan baik-baik, saling memaafkan. Ya udah, manusia kullu bani adam khotoun wa khairu khotoin tawwabun. Manusia enggak ada yang sempurna. Tapi kembali kepada ketidaksempurnaan. Mungkin dosa yang kita lakukan berbagai macam, tapi kembali kepada Allah dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Oleh karenanya solusinya adalah Anda beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan atau perzinahan. Kasihan orang tua Anda. Laki-laki pun begitu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya harus cinta kepada istri secara totalitas supaya istri Anda terjaga dan kasih sayang Anda. Berdoa, berzikir, istighfar, baca Quran. Insya Allah solusi agama ini akan memberikan kekuatan iman dan Islam kita kepada Allah. Oke. Ya Ustadz,